Apakah di dalam Al-Quran itu tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan, dan tidak ada kesalahan-kesalahan? Saya temukan sudah 1000 kesalahan Al-Quran dalam berbagai macam pembicaraan. 20 plus kontradiksi ayat Alkitab. Kontradiksi ayat Alkitab setidak-tidaknya akan kita bahas 20 macam plus, ada plus-plusnya ya. 20 macam kontradiksi ayat Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan lagi hiburan dari Saifuddin Ibrahim yang mengklaim adanya ribuan ayat kontradiksi di dalam Al-Quran. Nah, sangat seru sekali ya. Kita akan jawab dan kita akan tanggapi semua statement dari Saifuddin Ibrahim. Apakah mereka tidak membaca Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pasti menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Ini tantangan Al-Quran yang harus saya jawab. Apakah di dalam Al-Quran itu tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan, dan tidak ada kesalahan-kesalahan? Saya temukan sudah 1000 kesalahan Al-Quran dalam berbagai macam pembicaraan, dalam berbagai macam hal, dan dalam berbagai macam pertentangan Al-Quran. Nah, di sini sebelumnya Saifuddin Ibrahim ini mencomot ayat Al-Quran yang sangat jelas menyatakan bahwa tidak ada kontradiksi di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Tetapi diklaim oleh Saifuddin Ibrahim, dia katanya menemukan 1000 ayat kontradiksi di dalam Al-Quran. Tapi berkali-kali kita temui Saifuddin Ibrahim ini ya, kalau ngomong tanpa bukti, dia adalah rajanya, dia adalah ahlinya. Di sini jangankan dia mengatakan menemukan 1000 ayat yang saling kontradiksi di dalam Al-Quran, tetapi tidak ada satupun dia menunjukkan ayat tersebut. Sebagaimana dia mengklaim katanya ada 300 ayat yang minta dihapus, yang katanya ayat-ayat itu ayat penebar kebencian, ayat yang memerintahkan membunuh dan lain sebagainya, tetapi tidak ada video yang secara spesifik di mana Saifuddin Ibrahim menunjukkan 300 ayat yang dimaksud, yang diminta untuk dihapus tersebut. Secara tegas dan eksplisit Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan bahwa semua ayat di dalam Al-Quran itu tidak ada yang saling bertentangan, sebab semuanya datang dari sisi Allah juga. Lain halnya apabila datang dari selain Allah, pastilah kita menemukan perbedaan yang banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kabira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ada tertulis di dalam Quran surat An-Nisa ayat 82. Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas. Di dalam Al-Quran tidak ada pertentangan. Kalau seandainya Saifuddin Ibrahim mengklaim ada 1000, jangankan klaim cuma 1000 Din, 10.000, 100.000 gitu, sekalian semakin banyak kan semakin membuktikan bahwa omonganmu itu semakin tidak karu-karuan, semakin memperbesar dusta Anda Saifuddin Ibrahim ya. Jangankan 1000 ayat, tunjukkan 1 ayat saja, kita akan mudah menjawabnya. Oke sahabat, kita akan tampilkan statement dari Pendeta Hendri Tandianta yang ternyata juga membongkar adanya kontradiksi di dalam Alkitab. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Temanya begini: 20 plus
kontradiksi ayat Alkitab. Kontradiksi ayat Alkitab setidak-tidaknya akan kita bahas 20 macam plus, ada plus-plusnya ya. 20 macam kontradiksi ayat Alkitab. Maksudnya adalah seolah-olah kontradiksi bagi yang tidak bisa paham. Tapi bagi yang paham tidak kontradiksi. Sehingga menimbulkan yang namanya penyesatan iman. Kalau Anda tidak paham ini membuat imanmu salah jurusan. Anda berpikir nanti masuk surga, jadinya masuk neraka. Itu dia, ya. Kalau Anda salah memahami ini, Anda pikir masuk surga, nggak taunya masuk neraka, ya. Karena hukumannya berat. Oh begitu. Jadi di sini Pendeta Hendri Tandianta ini sebenarnya juga mengakui ada 20 plus pertentangan atau kontradiksi ayat-ayat di dalam Alkitab. Tetapi di sini Pendeta Hendri Tandianta seolah-olah ingin cocokmologi. Ada pertentangan tetapi itu katanya sama. Jangan salah memahami seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Ada ditunjukkan oleh Pendeta Hendri Tandianta satu ayat yang katanya bertentangan tetapi tidak bertentangan. Ya. Sekarang ada 20 ya. Nomor 1, Kisah 9 ayat 7, Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Itu kontradiktif dengan 22 ayat 9 ya. Dan mereka yang menyertai aku, ya, Kisah 9 ayat 7 dengan Kisah 22 ayat 9, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ya, kita akan tampilkan ayat yang dimaksud oleh Pendeta Hendri Tandianta di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Dan katanya bertentangan dengan Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Nah, dua ayat ini kata Pendeta Hendri Tandianta saling bertentangan, tetapi katanya sebenarnya tidak ada pertentangan di dalam ayat tersebut. Baik, jadi di sini sekali merengkuh dayung ya, kita akan menjawab statement dari Saifuddin Ibrahim dan juga kita akan tunjukkan kepada Pendeta Hendri Tandianta tentang banyaknya ayat-ayat yang saling kontradiksi di dalam Bible mereka. Yang pertama di Ezra 2 nomor 5 versus Nehemia 7 nomor 10. Dalam Ezra jumlah anak Arah tertulis 775 orang. Tetapi di dalam Nehemia tertulis 652 orang. Yang nomor 2 Raja-Raja 8 nomor 26 versus 2 Tawarikh 22 nomor 2. Dalam 2 Raja-Raja umur Ahazia ketika naik raja tertulis 22 tahun, tetapi dalam 2 Tawarikh 42 tahun. Selanjutnya 2 Raja-Raja 24 nomor 8 versus 2 Tawarikh 36 nomor 9. Dalam 2 Raja-Raja lamanya Raja Jojasin berkuasa tertulis 3 bulan, tetapi dalam 2 Tawarikh 3 bulan 10 hari. Selanjutnya 2 Samuel 10 nomor 18 versus 1 Tawarikh 19 nomor 18. Dalam 2 Samuel yang dibinasakan Daud tertulis 700 ekor kuda kereta, 40.000 orang berkuda dan panglima perang Sobah. Tetapi dalam 1 Tawarikh 7.000 ekor kuda kereta, 40.000 orang berjalan kaki dan panglima perang Sofah. Selanjutnya 2 Samuel 8 nomor 9 dan 10 versus 1 Tawarikh 18 nomor 9 dan 10. Dalam 2 Samuel nama Raja Hamad dan anaknya tertulis Toi dan Yoram, tetapi dalam 1 Tawarikh Tohu dan Hadoram.
Selanjutnya 2 Samuel 23 nomor 8 versus 1 Tawarikh 11 nomor 11. Dalam 2 Samuel, nama pahlawan yang mengiringi Daud tertulis Joses Basebet anak Tehmoni, kepala segala penghulu, dan menikam 800 orang. Tetapi dalam 1 Tawarikh, Yasobam anak Hahmoni, kepala orang 30 dan menikam 300 orang. Dan kalau kita bacakan lebih banyak lagi ya kontradiksi ayat-ayat di dalam Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim dan Pendeta Hendry Tan. Ada ratusan ayat yang saling bertentangan atau kontradiksi di dalam Bible mereka. Oke sahabat, demikian sekedar pengetahuan bagi kita umat Islam ya. Ada asap, ada api, ada tuduhan dari Saifuddin Ibrahim, maka kita counter attack, kita jawab dan kita komparasikan dengan ayat-ayat di dalam Bible mereka yang ternyata banyak sekali yang saling kontradiksi. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.